Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 27 Maret 2026. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Renungan pagi ini saya beri judul Harapan yang tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita semua pasti pernah berada di titik lelah, kecewa, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa harapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat yang ke-13 berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Artinya harapan kita bukan berasal dari keadaan, tetapi dari Tuhan sendiri. Amsal 23 ayat 18 juga berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Hal ini ditegaskan juga dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini menunjukkan bahwa masa depan kita ada dalam rencana Tuhan dan rencana itu penuh kebaikan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang saya dapat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan menjamin masa depan kita. Firman Tuhan berkata, sungguh ada, bukan kemungkinan, tapi kepastian. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Dia setia menjaga masa depan kita. Poin yang kedua, harapan dari Tuhan tidak pernah berakhir. Harapan manusia bisa hilang, tetapi harapan dalam Tuhan tidak. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Harapan kita diperbarui setiap pagi. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Poin yang ketiga, ujian bukan akhir dari harapan. Seringkali kita diuji sebelum melihat jawaban. Dalam Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, penderitaan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Suatu proses tidak menghancurkan harapan, justru membentuk harapan yang lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, tetap percaya walau belum melihat. Jangan mengukur Tuhan dari keadaan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, jangan lepaskan pengharapan. Apapun yang sedang kita doakan, jangan menyerah karena firman Tuhan berkata, harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Harapan bukan berarti pasif, namun kita harus tetap setia, tetap berdoa, dan melakukan hal yang benar. Karena harapan yang setia selalu berjalan bersama iman dan ketaatan. Mungkin hari ini kita merasa lelah, hampir menyerah, dan tidak melihat jalan keluar. Tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini berkata, masa depan itu ada, harapanmu tidak akan hilang. Pegang janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah gagal menepati apa yang Dia katakan. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini.
Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu dan harapan kami tidak akan hilang. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami, mungkin kami yang sedang lelah, hampir putus asa, yang sedang menunggu jawaban doa, kuatkan hati kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami untuk tetap setia, tetap berharap, dan tidak menyerah karena kami tahu Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya pada waktu yang terbaik Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kalau pagi ini ya Bapak, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.